revolusi yang implisit itu juga seringkali mengkolonisasi cara berpikir kita. Kemudian dekolonisasi pendidikan dan ya, jadi ini saya kira sangat penting untuk kita lakukan juga di sana. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi di Amerika pun saya menekankan hal seperti ini. Karena apa? Banyak pemikiran-pemikiran di Amerika, misalnya pemikiran dari Native Americans, ya orang-orang quote and quote Indian, kalau di sana tidak boleh lagi mengerti Indian karena mereka bukan Indian katanya, tapi mereka adalah indigenous community, indigenous people ya. Jadi itu pemikiran mereka terkolonisasi. Jadi bagaimana kita juga bisa melihat pemikiran-pemikiran mereka yang sebenarnya sangat bagus karena berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup. Nah, ini juga di sini banyak pengalaman-pengalaman hidup, pengetahuan-pengetahuan lokal yang bisa digali dan juga bisa dikembangkan menjadi suatu teori. Nah, ini bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengembangkan hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi kita juga harus memiliki pengetahuan yang kaya sebelum bisa melakukan hal ini. Ini slide terakhir, mungkin hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita pikirkan selanjutnya adalah mengapa proses dekolonisasi penting dan bagaimana hal itu bisa kita lakukan di Indonesia maupun di Amerika, dalam hal ini di Warren Wilson. Apa saja kira-kira tantangannya, faktor-faktor apa yang membantu kita untuk bisa mendekolonisasi pendidikan, dan bagaimana kita bisa mengembangkan cara berpikir kritis, pendekatan interdisiplin dan transdisiplin, dan bagaimana kita bisa dekolonisasi pendidikan. Dan mungkin saya yakin banyak faktor-faktor lain yang masih perlu kita pikirkan, dan monggo Bapak dan Ibu Sudoyo bisa berkontribusi dalam hal ini. Jadi mungkin itu dulu pemaparan saya. Selanjutnya diskusi dan pertanyaan. Monggo waktu saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Terus. Terima kasih Prof. Ati, banyak yang disampaikan dan daging semua yang mau merumuskan takut keliru. Jadi luar biasa bagaimana sebenarnya beliau dari konsep ini menawarkan sesuatu yang sangat baru, baik dari sisi baru mindset maupun physical memory orang. Jadi mengintegrasikan bagaimana pendidikan dimaknai baik di kelas, bekerja, dan di masyarakat. Mungkin yang dimaksud diajar di Wantoro mungkin untuk begitu ya, dari pusat pendidikan. Jadi bukan pendidikan formal, tapi bagaimana yang hidup di. Jadi hidup itu ya pendidikan itu sendiri, baik pada saat ketika bekerja, pada saat bergaul dengan masyarakat, maupun pada saat kelas. Nah, seperangkat alat yang itu harus disediakan untuk membuat agar mindset berubah dan physical memory yang berubah. Nah, itu kita harus membuka soal pendidikan dari kolonisasi menjadi terus kemudian cara-cara berpikir yang kritis. Wah, ini kalau bisa dilakukan luar biasa. Jadi benar-benar lahir masyarakat baru. Dulu kita memimpikan 2014 ketika mendengar revolusi mental itu ya maksudnya begini. Tapi ternyata mentalnya saya nggak tahu menyarikan ini adalah bagian dari refleksi untuk kita memperdalam, tapi saya kira menjadi tantangan menarik apa yang disampaikan. Nah, monggo Bapak dan Ibu kalau mau mencermati, misalnya ditanyakan saja liberal art itu polisi dari mana? Karena MPKM itu kan polisinya pemerintah, gitu. Apakah itu juga polisi dari pemerintah liberal art? Atau merupakan pergulatan pemikiran antara kampus, dunia kerja, dan juga community? Jadi kadang-kadang kita kalau apa-apa dari pemerintah, self of belonging-nya itu kurang. Tapi kalau antar perguruan tinggi membantu saya baru lain sekali. Mungkin bagi titipan pertanyaan moderator berkati mancing Bapak Ibu yang lain.
Bertanya silakan. Kita masih ada waktu jam berapa ya? Setengah 12. Silakan Pak Rektor, monggo. Beberapa hal yang saya ingat pertama sosial aktivitas dengan sangat cair apakah sistem aktivitas atau memang formasi aktivitas atau yang kedua berkaitan kalau bicara beberapa personal kan kita itu kalau kalau saya lihat kita memang perlu mulai melibatkan mahasiswa banyak tidak hanya dalam aktivitas lembaga mahasiswa tapi juga dalam aktivitas pekerjaan dan itu akan membuat karyawan mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa belajar baik. Yang ketiga terkait dengan depolitisasi katakan di Indonesia. Sekarang mulai tercerabut peran keluarga karena banyaknya aktivitas anak-anak di sekolah. Selain orang tua tulis ada proses pendidikan keluarga. Belum nanti kalau di masyarakat itu tayangan-tayangan televisi atau medsos itu sering bertolak belakang dengan apa-apa yang mengajarkan atau misalnya satu ada kesatuan di media sosial misalnya tentang fotografi media sosial dengan mudahnya pembukaan sekolah diajarkan berpakaian secara satu anak-anak itu juga ada barangkali mulainya dari langsung dijawab saja satu proses kita silakan Robert. Terima kasih sekali Pak Rektor atas pertanyaannya. Jadi sistem administrasi di sana mungkin agak berbeda ya, karena universitas memiliki otonomi yang sangat luas di sana. Jadi universitas rektor itu disebut sebagai presiden yang memiliki otonomi yang sangat luas dan masalah administrasi misalnya kenaikan pangkat dan sebagainya itu langsung diurusi pihak universitas, tidak ada campur tangan dari pemerintah di situ. Jadi di situ departemen, jadi ketua-ketua departemen, saya sebagai ketua departemen sosiologi dan antropologi itu biasanya sebulan sekali kami memiliki pertemuan dan associate provost itu yang memimpin pertemuan itu, jadi masih ada ya semacam koordinasi. Akan tetapi misalnya baru kemarin saya menandatangani kerjasama dengan salah satu departemen di UGM. Saya tidak perlu harus meminta izin dari rektor dan sebagainya, karena itu adalah kegiatan departemen saya sendiri gitu, tidak melibatkan ya. Jadi ketua departemen pun memiliki otoritasnya, nanti saya tinggal memberitahu saja gitu. Oh ini saya memiliki kerjasama di sini dengan universitas ini gitu. Jadi secara sistem administrasi itu juga sangat cair. Jadi ketua departemen saya pun misalnya bisa saja saya menghubungi ketua departemen yang lain, kemudian diskusi bagaimana kalau kita kerjasama kita departemen ini. Jadi atau kita melakukan penelitian bersama misalnya, atau misalnya karena kami juga harus berkoordinasi. Misalnya saya baru-baru ini kami membuka departemen komunikasi. Departemen komunikasi itu dikombinasikan dengan departemen Inggris. Tapi ternyata beberapa mata kuliahnya itu relevan dengan beberapa mata kuliah di departemen saya, sehingga saya berkomunikasi dengan
departemen chair di English dan Communication, terus mengusulkan bagaimana kalau mata kuliah ini dimasukkan dalam elective course di departemenmu. Nah itu ya langsung saja, nanti provos nggak harus cawe-cawe langsung gitu. Kami paling bilang, oh kami sudah melakukan kolaborasi. Kita namanya itu tidak sama masing-masing punya. Kalau ini kan fakultas saya itu kan kemudian nanti harus ada koordinasi bersama dengan masing-masing. Ya. 100 mahasiswa itu kan sudah di masing-masing komunitas, tapi karyawan tidak tingkat fakultas. Kalau di sana semuanya di tingkat fakultas, di tingkat universitas. Ya, jadi mahasiswa, pencatatan mahasiswa di tingkat universitas. Ya, tapi nanti kemudian ya saya ada catatan mahasiswa yang majornya sosiologi ada ini, tapi datanya dari universitas. Ya, pegawai juga langsung dari universitas. Jadi tapi ya ini perbedaan. Saya tidak tahu proses perekrutan dosen di sini seperti apa. Tetapi proses perekrutan dosen di sana itu terbuka. Jadi harus diumumkan secara nasional. Siapa saja boleh, makanya saya bisa jadi dosen di sana itu karena dibuka secara umum siapa saja yang memiliki kualifikasi bisa mengapply, bisa ya. Jadi di sana begitu. Jadi kompetisinya kalau dosen itu secara nasional. Kemudian anggota komite itu dari departemen. Jadi saya baru saja meng-hire arkeolog karena itu ada di departemen saya ya. Itu chairnya ya departemen chair. Jadi ketua search-nya itu adalah departemen chair. Kemudian ada 2 dosen dari departemen saya, kemudian 3 dosen lagi dari departemen yang lain yang sekiranya berkaitan. Jadi departemen lain yang waktu itu menjadi anggota search committee itu adalah dari Global Studies dan dari Music. Kenapa? Karena kami mengantisipasi bahwa beberapa mata kuliah arkeologi itu nanti akan ada kaitannya dengan mata kuliah di Global Studies dan di Music. Nah, kemudian kami memiliki otonomi dalam proses perekrutan dosen itu. Sepenuhnya ada di Search Committee. Nah, Search Committee menentukan melalui proses, menentukan misalnya, oh kami memilih ini si A untuk di-hire menjadi dosen di departemen ini gitu. Baru nanti dilaporkan ke wakil rektor yang berkaitan dengan itu, dan nanti juga akhirnya dilaporkan ke rektor. Tapi rektor dan wakil rektor gak cawe-cawe dengan masalah penghiring ini, semua ada di departemen gitu. Masalah perekrutan dosen. Kalau perekrutan staff juga hampir sama, biasanya diumumkan publik begitu. Nanti kualifikasinya apa, siapa saja bisa melamar begitu. Nanti ada search committee-nya dari beberapa bagian. Kemudian ya search committee itulah yang memiliki kewenangan utama untuk menyeleksi kandidat-kandidat yang ada begitu. Ya. Kalau akreditasi juga dilakukan melalui universitas. Akreditasi di sana itu dibagi-bagi menjadi region. Jadi kami ada di Southeast ya, karena posisi kami ada di sebelah negara Amerika, sehingga proses akreditasi kami masuk di akreditasi bagian Amerika. Kemudian pelibatan mahasiswa, saya setuju Pak. Jadi saya kira salah satu hal yang bisa mungkin menarik mahasiswa juga ya, karena itu akan memberikan nilai tambah ya, mereka memiliki pengalaman kerja dan juga meringankan beban universitas juga ya, lebih efisien. Jadi mungkin kalau mau dipikirkan, kalau
kami memang sudah lama seperti itu, dan saya kira juga itu bisa mengurangi faktor-faktor yang dari luar tadi yang Bapak sebutkan, misalnya media sosial dan sebagainya. Kalau mahasiswa itu sangat terlibat dalam kampus, mereka tidak punya waktu lagi untuk sibuk dengan sosmed mereka kan. Jadi bagaimana mungkin bisa disalurkan waktu mereka sehingga itu bisa lebih produktif begitu. Karena ya memang dalam hal dekolonisasi tadi memang itu adalah suatu faktor yang kompleks yang kita hadapi ya. Jadi sekolah dan keluarga kemudian menjadi kurang berperan, tetapi sebenarnya kalau sekolah dan keluarga itu bisa mengikuti perkembangan yang ada sehingga relevan bagi generasi yang ada sekarang, mungkin mereka lebih tertarik. Mungkin masalahnya adalah mungkin orang tua dan sekolah itu tidak bisa mengikuti cara berpikir generasi sekarang, sehingga mereka kemudian menjadi menyibukkan diri dengan sosmed mereka saja karena ini berjarak. Jadi sebagai orang tua, kalau saya sebagai orang tua, saya punya anak, tapi anak saya sudah 26 tahun ya, tapi saya ikuti itu semua. Jadi bilang, oh Ma, ini ada aplikasi baru gitu, mau ini, ya mau gitu, saya ikutin aja. Jadi aplikasinya dia, saya juga punya aplikasi gitu, namanya BeReal. Itu kan harus tiap hari bisa saya bangun tidur tiba-tiba ada BeReal gitu, saya ambil foto gitu ya, tapi itu adalah media saya untuk bisa berkomunikasi dengan dia sehingga dia tahu apa kegiatan saya motret ini kan. Saya baru bilang sama anak saya, mami inspire gitu kan, terus dia kan juga secara otomatis akan mengatakan pada saya bahwa oh saya sedang begini gitu. Jadi di situ kan terjalin komunikasi. Tetapi kalau yang orang tidak mengikuti itu, akhirnya jalannya besar dan semakin bertambah sehingga akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan anak sendiri. Nah sekolah juga begitu, saya kira juga harus dikembangkan bagaimana agar sekolah itu menjadi lebih relevan bagi dia. Ya generasi sekarang kalau mereka ingin pakai aplikasi ya mungkin mengembangkan beberapa program dengan aplikasi dan sebagainya, dan penyampaian mata pelajaran juga melalui hal-hal yang relevan bagi dia. Itu menjadi cara untuk mendekolonisasi yang sesuai dengan interest mereka. Karena kalau kita melakukan melalui top down begitu, itu kan berarti mengkolonisasi mereka lagi kan. Jadi memang itu tadi, karena masalah kita adalah masalah kompleks sehingga kita juga harus mengidentifikasi bagaimana kita bisa masuk dalam masalah yang kompleks tersebut. Saya sekaligus ingin menjawab pertanyaan Pak Moderator tadi, liberal arts itu dari mana ya? Liberal arts itu bukan dari pemerintah. Liberal arts itu terjadi sudah sejak zaman dulu, sudah ratusan tahun ini. Jadi karena Warren Wilson itu didirikan tahun 1890